10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel YouTube Firmansyah Sanusi pada pembelajaran sejarah peminatan di kelas 10 IPS. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang ada di bab 3 tentang penelitian sejarah dan historiografi. Adapun judul materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini terkait dengan langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, baik, langsung saja kita akan membahas tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Baik, kita akan membahas tentang penelitian sejarah, namun sebelum itu kita masuk pada materi, perlu kita ketahui apa itu penelitian. Jadi penelitian atau riset adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis. Adapun tujuannya yaitu untuk menemukan, menafsirkan, dan merevisi fakta-fakta sehingga tercapai pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, atau hukum. Kemudian selanjutnya adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian penelitian sejarah itu sendiri. Yang kedua, memahami langkah-langkah penelitian sejarah, yaitu ada heuristik, kemudian kritik atau verifikasi, interpretasi atau eksplanasi, dan penulisan sejarah. Selanjutnya, melakukan penelitian sejarah secara sederhana dan menyajikannya dalam bentuk laporan penelitian. Untuk itu, mari kita pelajari lebih lanjut tentang penelitian sejarah. Nah, pengertian dari penelitian sejarah adalah proses mengkaji secara sistematis suatu peristiwa masa lalu dalam rangka mendapat pengetahuan dan pemahaman yang mendalam serta makna dari peristiwa itu. Penelitian sejarah ini termasuk dalam penelitian lainnya. Kenapa begitu? Karena penelitian ini menggunakan cara yang sistematis. Kemudian kita akan membahas langkah-langkah sejarah. Dan adapun langkah-langkah penelitian sejarah yaitu ada 5 poin. Yang pertama, pemilihan topik. Yang kedua, heuristik. Yang ketiga, kritik. Yang keempat, interpretasi. Dan yang kelima atau yang terakhir, historiografi. Nah, baik, kita akan masuk ke langkah yang pertama yaitu pemilihan topik. Dan pemilihan topik itu pemilihan yang hendaknya memenuhi hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu unik. Apa itu unik? Unik yaitu topik yang dipilih mengandung rasa ingin tahu dan ketertarikan pembaca untuk membacanya. Yang kedua yaitu bernilai. Bernilai itu permasalahan yang diteliti memiliki arti penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pada akhirnya berguna bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu kesatuan. Kesatuan yaitu unsur-unsur yang dijadikan bahan penelitian itu mempunyai suatu kesatuan ide, dalam artian ide-ide itu harus saling berkaitan. Misalkan dari segi ekonomi, segi sosial, segi politik tentunya harus berkaitan dengan apa yang diteliti. Yang selanjutnya, yang keempat, orisinal. Orisinal yaitu topik yang dipilih merupakan sebuah upaya untuk melakukan pembuktian baru atas peristiwa yang sama. Kemudian yang terakhir, praktis. Praktis yaitu diisi data yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki oleh peneliti. Dan kesemua itu termasuk ke dalam langkah-langkah penelitian sejarah dalam pemilihan topik. Kemudian pembahasan kita yang selanjutnya yakni heuristik. Jadi heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu heuriskein yang berarti mencari atau menemukan. Dan adapun secara istilah, heuristik adalah proses pengumpulan bukti-bukti atau data atau biasa juga disebut sumber sejarah. Kemudian berdasarkan cara mendapatkannya, sumber itu ada 2. Yang pertama itu sumber primer dan yang kedua itu sumber sekunder. Sumber primer yaitu berupa wawancara langsung sumber pertama yaitu pelaku atau saksi sejarah
atau dokumen asli, laporan atau catatan foto religiu atau benda peninggalan dan artefak. Kemudian yang kedua adalah sumber sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari buku teks, koran, majalah, ensiklopedia, tinjauan penelitian dan referensi-referensi lain. Adapun berdasarkan bentuknya ada 3 macam sumber, yaitu sumber tulisan, sumber lisan, dan sumber benda. Jadi yang pertama sumber tulisan, yaitu sumber bentuk tulisan mengandung informasi tentang suatu peristiwa. Adapun contohnya yaitu prasasti, naskah, buku, dokumen tertulis, arsip, dan koran. Kemudian yang kedua sumber lisan, yaitu keterangan-keterangan yang diperoleh dari pelaku dan saksi sejarah. Contohnya yaitu rekaman pidato dan video. Kemudian yang ketiga atau sumber benda, yaitu sumber berbentuk artefak atau hasil-hasil budaya yang ditemukan di suatu tempat. Contohnya peralatan-peralatan penunjang kegiatan manusia seperti senjata, fosil, foto, dan bangunan-bangunan bersejarah. Nah, baik, pembahasan kita yang selanjutnya yaitu kritik. Kritik yaitu setelah data terkumpul dan terorganisasi dengan baik, proses berikutnya adalah menguji keaslian dan keabsahan data. Setiap sumber informasi harus diuji keaslian dan keabsahannya, karena setiap sumber dapat saja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti prasangka, kondisi ekonomi, dan iklim politik. Saat penelitian berlangsung, adapun pengujiannya dilakukan dengan membanding-bandingkan semua data demi mendapatkan data yang paling mendekati kebenaran. Data sejarah atau bukti-bukti sejarah yang telah diverifikasi kemudian menjadi fakta sejarah. Fakta-fakta sejarah inilah yang kemudian menjadi landasan penulisan sejarah. Penelitian menyusun, memilah-milah, dan membuat hubungan di antara fakta-fakta, membuat hipotesis atau menarik benang merah tertentu, lalu menulis sudut pandang atau konstruksinya sendiri tentang peristiwa yang diteliti. Kemudian kritik atau verifikasi ini dibedakan menjadi 2 macam, yakni kritik eksternal dan kritik internal. Adapun kritik eksternal yaitu kritik atau verifikasi terhadap keabsahan atau keakuratan dan keaslian atau otentisitas informasi atau dokumen, seperti bahannya atau dokumen dengan tulisannya. Kemudian selanjutnya kritik internal. Kritik internal yaitu kritik atau verifikasi terhadap kredibilitas atau kepercayaan data. Jadi menyangkut isi informasi apakah dapat dipercaya atau tidak. Dalam hal ini seorang peneliti harus bersikap objektif dan netral dalam menggunakan data yang telah diperoleh, sehingga peristiwa sejarah itu terjamin kebenarannya. Jadi sebenarnya kritik internal itu umumnya terkait erat dengan keabsahan atau validitas dalam makna data. Nah, baik, pembahasan kita yang selanjutnya yaitu interpretasi. Jadi interpretasi ini memiliki 2 metode, yaitu interpretasi sintesi dan analisis. Adapun dari interpretasi sintesi, yaitu penelitian merangkai fakta-fakta yang telah didapatkan serta melihat keterkaitan di antara fakta-fakta itu. Kemudian dari interpretasi analisis, itu dapat dilihat dari hubungan sebab akibat serta menarik benang merah atau membuat konstruksinya sendiri atas peristiwa itu. Benang merah ini kemudian diuji dan dianalisis sekali lagi sampai akhirnya peneliti siap menyampaikan hasil penelitiannya secara tertulis. Jadi pada tahap akhir interpretasi, peneliti sudah mempunyai konstruksi atau sudut pandang sendiri tentang topik yang diteliti. Kemudian pembahasan kita yang selanjutnya atau yang terakhir dari langkah-langkah penelitian sejarah yaitu historiografi. Jadi historiografi berasal dari bahasa Latin yakni historiographia. Historio berarti sejarah dan graphia berarti penulisan. Jadi historiografi merupakan tahap akhir metode sejarah, yakni berupa kegiatan menulis dalam tahap historiografi. Fakta-fakta yang telah dikumpulkan, dikritik, dan diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan yang logis, sistematis, dan bermakna. Kemudian historiografi yang baik berupaya membandingkan hasil penelitian tentang suatu peristiwa masa lalu dengan keadaan masa kini, dan bahkan dapat pula digunakan untuk meramalkan keadaan masa yang akan datang.
Dalam proses itu, ketajaman analisis menjadi bagian yang sangat penting yang tentu ditopang oleh wawasan serta kemampuan komparatif. Jadi ringkasnya adalah historiografi mencakup penyajian latar belakang atau konteks peristiwa, kronologi peristiwa, analisis sebab akibat, dan uraian mendalam mengenai hasil penelitian, dampak, serta kesimpulan penelitian. Nah baik, itulah pembahasan kita di bab 3 tentang penelitian sejarah dan historiografi. Adapun judul materi terkait dengan langkah-langkah penelitian sejarah. Cukup sekian, tetap semangat dan selalu mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dan salam sejarah.